apakah saudara saksi ketika pada saat pemilu 2014 dan 2019 pernah nggak melakukan otentikasi terhadap ijazah Pak Jokowi? Ya. Hasilnya mencengangkan. Ternyata tidak pernah dilakukan otentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah. Dan itu keterangan resmi yang diberikan oleh KPU. Yang dilakukan itu hanya verifikasi terhadap ijazah fotokopi yang dilegalisir. Tetapi aturan perundang-undangan, kemudian kalau kita mau bicara kebenaran dokumen, itu kan harus dilakukan dulu yang namanya otentikasi. Otentikasi itu berdasarkan ahli kemarin yang kami periksa juga, itu kan minimal ada 3. Pertama dilihat isinya, kemudian yang kedua dilihat strukturnya, dan yang ketiga dilihat formatnya. Sementara yang ditampilkan oleh Andi Azwan itu kan tidak apple to apple dengan ijazah Pak Jokowi. Ya tampilkan aja ijazah Pak Jokowi supaya sama-sama kita lihat gitu loh. Jangan berdalih di balik ijazah orang, yang ijazah orang itu kita tidak pernah persoalkan gitu loh. Kenapa primary evidence itu tidak pernah ditampilkan? Bahkan kemarin pada saat pengumuman penetapan tersangka, menurut saya tidak ada yang surprise. Karena memang penyidikan itu tujuannya adalah membuat perkara menjadi terang benderang dengan mengumpulkan bukti baik alat bukti maupun barang bukti guna menemukan tersangka. Kan kita udah tebak hasil penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia itu adalah berani nggak Polda Metro Jaya menampilkan primary evidence berupa ijazah Pak Jokowi. Itu yang tidak pernah dilakukan. Sehingga penetapan tersangka ini tidak bisa menjawab keraguan-raguan publik terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Kenapa saya katakan penting untuk ditampilkan? Ini kita bicara evidence dalam hukum pidana. Hukum pidana itu peristiwanya harus terang benderang. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ini Bang Nasrullah nanti bisa menjelaskan secara ilmu hukum pidana. Ya, biasanya pernah kita lihat ini Polda Metro Jaya kalau konferensi pers, semua digelar. Meskipun saya katakan di dalam KUHP memang tidak ada tanggung jawab penyidik untuk menampilkan barang bukti. Barang bukti itu disita berdasarkan pasal 39 KUHP ya, Mas Roy ya. 500 alat bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apa artinya 500 alat bukti itu, barang bukti itu? Tetapi kalau primary evidence-nya tidak pernah diberikan kejelasan status. Apakah sudah disita atau belum? Dan kenapa tidak ditampilkan kepada publik? Bukankah selama ini praktek penetapan tersangka, pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda, dilakukan oleh Bareskrim Polri, di hadapan penyidik itu selalu kalau dugaan tindak pidana hanyalah korupsi, oh ada uang sekian yang dikorupsi. Ditampilkan tuh. Oh kalau dugaan tindak pidana narkotik, narkotikanya ditampilkan. Kalau dugaan tindak pidana adalah pembunuhan, senjata alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ditampilkan.